Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir buat kami. Meskipun kami Tuhan kadang-kadang menyalahi Engkau Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang setia dan kami mengucap syukur buat itu. Karena itu Tuhan kami mau sembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, biarkan hamba-Mu ini sedikit berbicara, memberikan pesan buat teman-teman di tempat ini Tuhan. Buka hati setiap kami, supaya setiap kami boleh dibajak hatinya, ditanami hatinya dengan firman-Mu yang pasti luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Engkau saja yang berbicara. Ambil alih bagian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Oke teman-teman, ini bukan firman sih, tapi renungan. Ya, ini saya jarang-jarang bawa Alkitab. Alkitab sungguhan maksudnya. Ya kalau yang di Alkitab ya yang di gadget ya sungguhan sih. Cuman yang ini benar-benar sungguhan. Teman-teman saya mau ajak untuk buka yang bawa Alkitab, mau yang fisik maupun elektronik. Buka Efesus pasal 5. Kita mau baca di ayat 15 sampai ayat 20. Sudahkah? Sudah dapat? Yang belum dapat? Gabung sama teman-temannya atau bisa dibukakan, minta tolong. LCD, can you? Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Saya mau bacakan, saya mau bahas juga satu-satu ya. Oke. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Next. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Next. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Oke, ini teman-teman, kita bahas satu-satu. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Teman-teman tahu gak bebal itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Kalau bahasa Jawanya dablek ya. Tapi kalau saya punya bahasa sendiri. Bahasanya halus, lebih jauh lebih halus. Sudah bodoh, dikasih tahu, gak mau tahu. Itu orang bebal. Nah, tapi dikatakan di sini, jadilah orang arif, jangan jadi kayak orang bebal. Orang arif itu orang bijaksana. Dengan cara seperti apa? Di ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Karena Tuhan mau datang. Makanya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis tuh tahu kita mau diselamatin sama Tuhan. Bahkan memang kita sekarang sudah terima keselamatan. Tapi hati-hati, keselamatan itu bisa hilang kalau kita gak jaga. So, teman-teman semuanya, pergunakanlah hari-hari ini dengan baik. Dan selanjutnya di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 2 kali nih diomongin nih. Udah jangan bebal, jangan bodoh.
Karena nih teman-teman, saya kasih tahu, kalau di Alkitab dalam satu pasal itu dikatakan berulang-ulang, itu penting, sangat penting. Jangan bodoh yang main gitu ya, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yona, kehendak Tuhan itu kayak gimana? Ayo kita lihat ayat selanjutnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggurnya, anggur apa sih? Anggurnya bukan anggur yang kamu mabuk-mabukan, kayak gitu, bukan seperti itu sih. Ya itu memang termasuk. Tapi yang intinya dalam hidup kita sehari-hari adalah anggur itu hal-hal keduniawian. Misal apa nih? Kalau saya contoh. Saya suka banget namanya baca novel. Baca novel tuh gak salah. Tapi kalau kebablasan, itu namanya mabuk anggur. Gitu. Atau misal suka nonton TV, nonton Korea, cewek-cewek, kalau kebablasan gak bagus. Cowok-cowok yang suka nge-game, jangan kebablasan. Nge-game boleh, kan kalau suntuk ya di kerjaan gak apa-apa. Tapi kalau kebablasan itu gak boleh. Cewek cowok sih ya. Saya tidak sedang menyinggung siapapun di tempat ini. Karena dulu saya juga game banget. Tapi sekarang sudah enggak. Terus apalagi contohnya banyak banget teman-teman. Jadi jangan sampai mabuk oleh anggur. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya di sini besar, R, gede, artinya penuh dengan Roh Kudus. Begitu teman-teman. Next ya, caranya gimana untuk kita semua penuh dengan Roh Kudus? Ada di ayat selanjutnya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ada 2 poin di sini teman-teman semuanya. Yang pertama adalah bernyanyi. Tapi nyanyi apa? Tertulis dengan jelas nyanyian rohani. Nggak salah teman-teman. Mau nyanyiin lagu sekuler, mendengar lagu sekuler nggak apa-apa. Tapi coba dibedakan. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Ya. Kalau mendengar, karena kita masih di dunia, gak apa-apa dengerin. Mendengar, gak apa-apa. Tapi kalau mendengarkan itu artinya menghidupi juga. Jangan sampai kayak lagu-lagunya kayak, aduh saya gak ngerti apa ya. Aku terjatuh dan terpisah, bangkit lagi. Itu lagu siapa itu? Gak tahu. Maaf ya saya. Ya rada-rada gak gaul gitu, gak apa-apa. Jadi teman-teman jangan sampai menghidupi yang itu, tapi menghidupinya tuh yang lain. Your love never fails, never gives up, never runs out on me gitu. Jangan yang aku terjatuh, hanya terjatuh aja terus. Butiran debu. Belum waktunya jadi butiran debu. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, dimasukin kuburan, nah itu gak apa-apa jadi butiran debu. Oke, poin yang kedua teman-teman adalah, selanjutnya ini, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi, ya, tapi juga bersorak. Apa sih bersorak? Berteriak dengan suara keras. Kadang-kadang kita memang perlu untuk nyanyi sama Tuhan pelan-pelan gak apa-apa. Tapi ada kalanya untuk kita nyanyi itu sorak-sorai sampai kita tuh sampai kayak gitu banget. Itu gak apa-apa banget. Karena bener guys, tak kasih tahu teman-teman, jawabannya metu. Nih, kalau sama Tuhan itu tuh enak banget. Makanya kita semua perlu baca Alkitab jauh lebih lagi, doa lebih lagi, nyembah Tuhan lebih lagi supaya bisa ngerasain di dalam sini. Rahane tuh kayak api tuh gede di sini. Kayak kamu tuh siapa nih yang di sini yang sudah pacaran? Ngerasain gak sih? Aduh aku pengen ketemu sama pacarku. Kalau
Tuhan. Ya memang saya belum punya pacar nggak apa-apa ya, tapi kan tahulah rasanya jatuh cinta. Saya juga normal. Jatuh cinta tuh melelehkan hati. Bisa nggak gitu sama Tuhan? Ayo mari belajar sama-sama. Sama Tuhan itu gak pengen pergi. Beneran. Enak banget sama Tuhan. Terus next lagi teman-teman ya. Oke, ya. Di ayat 20 itu adalah dampaknya, dampaknya dari ayat 19, yaitu kita bernyanyi, memuji Tuhan, itu dampak sekaligus berjalan beriringan. Kalau kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita tuh juga lagi mengucap syukur. Misal, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Itu kita sambil mengucap syukur, kita juga sambil nyanyi buat Tuhan. Ini ada 2 poin saya mau kasih tahu teman-teman. Mengucap syukur itu sangat mujarab. Ini doa yang paling simple tapi paling mujarab karena ada 2 alasan. Yang pertama, Tuhan tuh suka kita mengucap syukur. Ketika kita ada ucapan syukur, Tuhan lihat, anakku suka mengucap syukur ya, padahal aku belum ngasih apa-apa ya. Tak kasih mobil lah. Atau misalnya ada semuanya, tak kasih tahu teman-teman, ini gigiku tuh tadinya ada karangnya. Yang namanya karang, kalau nggak dibersihin pakai alat kedokteran, nggak bakal bisa. Tapi kemarin bisa lepas, kayak, loh ini apaan ya? Masa ini kayak coklat apa ya? Ternyata kok keras banget. Oh ternyata karang gigi. Di sini, tadinya di sini, beneran. Terus habis itu, aku ngaca lagi, loh gak ada. Karena aku mengucap syukur. Caranya mengucap syukur. Aku bilang selalu gini, Tuhan terima kasih karena karangku sudah gak ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu terjadi. Itu alasan pertama kenapa kita harus mengucap syukur. Kedua, ini alasan ini paling mantap dan ini pasti. Apa? Karena iblis gak akan pernah yang namanya mengucap syukur. Gak mungkin kan kalau iblis, terima kasih Tuhan, saya sudah jadi iblis, saya sudah ada di neraka, saya jahat. Gak mungkin gitu. Itulah kenapa kita perlu mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu sangat mujarab. Oke, dan saya gak akan berlama-lama ya. Udah kelamaan ini, udah 10 menit lebih gak ya? Sorry ya. Terakhir. Galatia 3 ayat 3. Minta tolong. LCD Galatia 3 ayat 3. Oke, nih ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kalau saya punya kata lain adalah seperti ini. Kamu tuh diciptakan jadi luar biasa, extraordinary. Masa sih mau jadi orang yang ordinary, yang biasa-biasa aja, yang ya rata-rata gitu ya. Jangan mau jadi kayak gitu, karena ketika kita jadi anak Tuhan, kita tuh sudah jadi orang yang di atas rata-rata, amin. Mari percaya, jangan mau jadi orang kebanyakan. Kalau saya punya prinsip hidup, kalau kamu bisa jadi extraordinary, ngapain juga jadi ordinary gitu loh. Mulai sekarang, mari bangun hidupmu. Dengan cara apa sekarang? Menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Kalau kamu bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, jangan cuma biasa-biasa aja. Jangan cuma jangan gitu, tapi dari dalam hati. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena ketika kamu mengucapkan syukurmu melalui puji-pujian, wow, hasilnya akan luar biasa. Mujizat terjadi. Kamu yang butuh beasiswa ke luar negeri, kamu bisa ke luar negeri. Kamu yang butuh kesembuhan, kamu bisa dapat kesembuhan. Yang pengen kaya, bisa kaya. Di dalam Tuhan. Siapa yang mau pengen punya pacar? Bisa punya pacar. Tapi yang terbaik dari Tuhan. Oke? Yuk, sekarang kita mau kembali sembah Tuhan. Kita mau nyanyi Ocean.